ada tantangan debat ilmu nasab kepada Pak Gembul dari Nyai Raden Ayu Linawati, seorang pakar nasab dan peneliti nasab Duriyah Wali Songo, terkait nasab Wali Songo. Live streaming 3 hari 3 malam secara terbuka. Saya bacakan dari postingan Facebook Nyai Raden Linawati. Sampaikan ke Pak Guru Gemblung, saya Nyai Raden Ayu Lina menantang dia debat ilmu nasab secara terbuka, live streaming 3 hari 3 malam terkait nasab Wali Songo dan hujjah nasab Wali Songo. Suruh Guru Gembul bawa semua hujjah dan data-data ilmiah dia untuk membatalkan nasab Wali Songo dan memfiktifkan leluhur kami Syekh Jumadil Kubro Al-Husaini. Ditunggu hujjah-hujjah ilmiahnya berupa manuskrip-manuskrip sejaman dan kitab-kitab sejaman atau data apapun untuk membuktikan secara ilmiah bahwa nasab Wali Songo dan keturunannya terputus, fiktif, dan palsu. Begitu. Jangan hanya berasumsi dan bernarasi di media sosial terus-menerus. Buktikan dengan data ilmiah dan hujjah ilmiah untuk memperkuat argumen Pak Gemblung. Pansos boleh, tapi jangan dengan menginjak keluarga besar kami. Robito Alawiyah dan Syed Alidin Hasan As-Segaf Nakobatul Asraf Al-Gubro saja saya lawan, apalagi kamu, Bulbul. Ayo Pak Gembul, jawab ini nanti, ditanggapi ya. Kamu mau memverifikasi nasab kami Duriyah Wali Songo, emang kamu siapa? Dan kamu nasabah dari Nakoba Asraf mana, Bul? Ayo Bul. Jadi silahkan kalau mau di-share video ini biar sampai ke Pak Gemblung ya. Kan dia lebih punya nyali kelihatannya daripada Ki Imaduddin. Jadi silahkan terima tantangan dari Nyai Lina ini, Pak Gembul ya. Korobito saja Anda berani datang, masa menghadapi Nyai Lina Anda gak berani? Berani dong. Jadi ceritanya di beberapa konten kalau gak salah ya, Pak Gembul ini mengatakan bahwa nasab Duriyah Wali Songo tidak terbukti secara ilmiah. Bahkan dia mengatakan bahwa Wali Songo bukanlah keturunan Rasulullah. Dan nasab Wali Songo ke Rasulullah katanya adalah fiktif. Ya, ini lebih parah ini daripada Ki Imad ini ya, Pak Gembul ya. Pak Gembul, ditunggu tanggung jawab Anda. Ya Pak Gembul ya, debat atau diskusi dengan Nyai Raden Linawati 3 hari 3 malam. Kan tidak ada, maka ya sudah selesai, secara ilmiah selesai. Terus dikatakan lagi bahwa Wali Songo itu kan Duriyah Nabi. Tidak terbukti. Tidak, ada nggak yang tadi bilang sezaman bisa membuktikan nggak kalau emang Wali Songo itu Duriyah Nabi kan gitu? Saya mohon maaf, tapi Wali Songo juga Wali Songo keadaannya itu ada. Ya, waktu itu. Tapi apakah keturunannya dari mana sampai sekarang itu masih diperdebatkan secara historis. Misalkan salah satu Wali Songo yang paling tua itu adalah Maulana Malik Ibrahim, ya, Sunan Gresik. Dari manakah dia? Ada yang mengatakan dia dari Cina, ada yang mengatakan dia dari Kamboja, dari Champa gitu ya. Ada yang mengatakan dia itu dari Iran dan sebagainya. Ada yang orang mengatakan itu adalah orang lokal gitu dan sebagainya. Kita tidak menemukan bukti konklusif atas hal itu. Nah, kalau bukti konklusifnya saja tidak ada, maka nasab Wali Songo pun saya mohon maaf, secara ilmiah tidak bisa kita akui. Ini ilmiah ya. Jadi ilmiah itu benar-benar saklek, ada buktinya, kita verifikasi. Ya, jadi secara tesis yang dipakai Ki Imad kan. Iya. Kalau ada buktinya nih. Jadi misalkan kasus pembunuhan tadi itu ada pisaunya dan ada sidik jarinya. Itu bukan langsung dituduh. Ya, kita baru bisa memverifikasinya. Nah, kalau tidak ada ya sudah semudah itu. Jadi saya juga sebenarnya dalam nasab Ba'alawi ini banyak orang yang akhirnya mengait-kaitkan dengan Wali Songo versus Ba'alawi yang lokal gitu dan sebagainya. Kita tidak menemukan bukti konklusif atas hal itu. Nah, kalau bukti konklusifnya saja tidak ada, maka nasab Wali Songo pun saya mohon maaf, secara ilmiah tidak bisa kita akui. Ini ilmiah ya. Jadi ilmiah itu benar-benar saklek, ada buktinya, kita verifikasi. Ya, jadi secara tesis yang dipakai Ki Imad kan. Iya. Kalau ada buktinya nih. Jadi misalkan kasus pembunuhan tadi itu ada pisaunya dan ada sidik jarinya. Itu bukan langsung dituduh. Kita baru bisa memverifikasinya. Nah, kalau tidak ada ya sudah semudah itu. Jadi saya juga sebenarnya dalam nasab Ba'alawi ini banyak orang yang akhirnya mengait-kaitkan dengan Wali Songo versus Ba'alawi gitu. Kemudian ini imigran Yaman, ini Yahudi dan sebagainya. Saya nggak ikutan dengan sentimen-sentimen yang seperti itu. Maksudnya
Apakah hanya gara-gara dia berasal dari Yaman berarti dia salah atau benar? Ya enggak. Dia suci atau enggak? Ya enggak. Apakah hanya gara-gara dia memiliki garis keturunan Nabi dia kemudian pasti akhlakul karimah? Kan enggak juga. Jadi saya tidak ikutan pada polemik-polemik yang seperti itu. Sesederhana bahwa saya membutuhkan bukti ilmiah secara historis, ya udah bisa aja saya terima. Bukan untuk diterima tapi untuk diverifikasi. Nah, udah kalau tidak ada ya sudah. Makanya sesederhananya adalah ada catatan sezaman, kemudian Ba'alawi kalau mungkin untuk bisa menghentikan polemik ini, silahkan tunjukkan catatannya kepada masyarakat secara publik. Biarkan para sejarawan itu mengujinya. Nah, sejarawan itu siapa? Orang yang memiliki metodologi untuk menguji itu. Orangnya siapa itu? Ya banyak ya, semua yang memiliki metodologi, kan kita nggak sebut nama, pokoknya orang-orang yang mampu aja. Orang yang misalkan, jadi kan ini ada polemik. Yeah. Jadi misalkan gini nih, di situ ada yang ngebunuh sisa 2 orang. Siapa pelakunya? Satu di antara 2 orang ini. Kan begitu. Nah, ya udah dua-duanya diuji secara publik. Tapi kan itu kan pernah kita tonton tuh di YouTube, Kiai Imad tuh diajak debat untuk pembuktian soal nasab tuh. Kalau nggak salah di mana itu ya? Iya. Nggak hadir ya? Nggak hadir, dia kan malah mewakilin yang Gus dari Aceh. Iya, yang nggak bisa jawab apa. Yang nggak bisa jawab apa juga mentah. Jadinya kan, Iya. lah lu mau ngajak debat, tapi yang punya tesis aja nggak hadir. Diwakilin orang lain ya pasti kan tidak mewakili pemikirannya dia kan. Lah terus maunya seperti apa kan gitu kan. Ya, Kalau memang harus debat ya hayo kan gitu. sejauh yang saya tahu debat udah 2 kali atau 3 kali. Dan Cuma kan Kiai Imad nggak hadir. hadir. Sama Robito? Iya hadir. Jadi yang pertama tuh nggak hadir. Iya. Nah kemudian yang via Zoom sama apa lagi itu hadir di YouTube juga sudah ada. Debat itu terjadi dan pada akhirnya berdebatnya itu bukan pada masalah fakta-fakta tapi pada interpretasi. Jadi emangnya kalau tidak ada bukti sezaman berarti tidak ada kan? Jadi pertanyaannya pada masalah-masalah interpretatif. Kita berbicara dalam konteks ilmiah. Kalau misalkan ya dalam konteks ilmiah ini adalah ada sebuah bukti yang bisa kita uji. Kalau tidak ada bukti yang tidak bisa diuji, ya bagaimana kita mau mengujinya? Kalau kita tidak bisa menguji sesuatu, ya bagaimana kita bisa mempercayainya dan bagaimana kita bisa menerimanya? Ya, gitu. Tadi saya tertarik balik bahas kalau tadi kan nasab tuh. Terus